Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gilang Rahmat Fatoni dengan NIM 2051411 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan pada kali ini saya akan mempraktekkan suatu kegiatan konseling, yaitu konseling singkat berbasis solusi untuk memenuhi mata kuliah konseling singkat berbasis solusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mas. Oke Pak Gilang. Iya, silakan duduk. Oke, Mas Ilham ya? Oke Pak. Mas Ilham dari kelas kalau nggak salah 12 IPS berapa Mas? Lupa saya. IPS 2 Pak Gilang. IPS 2, Mas Ilham IPS 2. Oh, yang kemarin baru ikut lomba tahfidz Quran ya? Iya betul Pak Gilang. Iya, saya ucapkan selamat ya Mas Ilham. Terima Karena kasih Pak. udah mengikuti rangkaian acara, walaupun tidak mendapatkan juara nggak apa-apa. Mas Ilham udah terbaik di sekolah ini. Gimana Mas Ilham kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Gilang. Baik, alhamdulillah. Untuk pembelajaran mungkin ada masalah. Mungkin ada sedikit masalah terkait dari pelajaran. Mungkin ada beberapa pelajaran yang mungkin saya tidak kuasai juga, terkhususnya mungkin di bagian matematika. Memang untuk pembelajaran terkait itu saya agak sedikit susah gitu loh Pak. Dan itu saja. Iya, mungkin nanti bisa konsultasi sama guru matematikanya. Nanti saya koordinasi juga. Nanti biar Mas Ilham mungkin nanti diberikan jam tambahan atau bagaimana agar Mas Ilham kedepannya bisa menguasai hal tersebut. Begitu. Amin Pak Gilang. Ngomong-ngomong Mas Ilham, kesini ada hal apa? Ada yang ingin disampaikan mungkin? Mungkin ada sedikit masalah pribadi Pak Gilang. Iya. Terkait dari teman saya juga. Permasalahannya mungkin kan saya sedikit berselisih pendapat terhadap teman saya juga gitu. Ya memang masalah kasusnya itu teman saya ada sedikit bermasalah, tapi ketika saya memberikan saran kepada dianya tidak menerima, dan akhirnya ya membuat hubungan saya dengan teman saya ini menjadi jarak jauh gitu. Oke Mas Ilham, jadi Mas Ilham ada masalah terkait dengan sahabatnya Mas Ilham begitu ya? Iya betul Pak. Ya. Oke, baik, di sini Bapak akan menawarkan sebuah kegiatan. Kegiatan ini adalah kegiatan konseling, di mana kegiatan konseling ini Mas Ilham jangan ragu, jangan sungkan untuk bercerita semuanya dari akar masalahnya Mas Ilham ke Bapak. Jadi Bapak tidak akan membicarakan hal ini dengan siapapun, karena kita berdua akan berkomitmen untuk mengentaskan masalahnya Mas Ilham ini. Apakah Mas Ilham bersedia untuk dikonseling? Bersedia Pak Gilang. Oke, baik. Mungkin kita awali dulu ya. Mas Ilham awalnya bagaimana bisa berselisih dengan sahabatnya itu? Mungkin pada hari Senin kemarin itu ada sedikit masalah terhadap temanku terkait mungkin kelakuan dan perilakunya Pak. Sedikit ya mungkin jelek juga, dan saya menyarankan solusi juga, dan menyarankan supaya hubungan saya dengan dia itu bisa menjadi lebih baik lagi, dan saya juga menyarankan kebaikan juga kepada dia, tapi dia tidak mau menerima gitu loh Pak. Jadi kan itu yang sedikit saya masalahkan juga, dan akhirnya sampai hubungan saya ya tidak baik lagi lah sampai dengan sekarang ini juga kan. Ini sudah kejadian 1 minggu yang lalu lah gitu Pak. Oke. Jadi kapan terakhir kali Mas Ilham berhubungan baik dengan temannya itu? Mungkin 2 minggu yang lalu juga. Waktu itu hubungan saya ya baik-baik saja. Mungkin karena ada perilaku yang sedikit tidak mengenakan diri saya juga. Tentu saya kan memberikan arahan juga kepada dia supaya bisa lebih baik lagi dan tidak mengulangi lagi. Dan akhirnya ya dalam hari Senin kemarin itu menjadi hubungan lebih
saya memberikan saran malah lebih tidak menerima dia gitu loh, dan akhirnya hubungan saya dengan dia udah tak ada komunikasi lagi gitu loh, dan itu yang membuat saya sudah ya risih juga dan bingung gitu dengan terkait hal masalah tersebut kan gitu juga Pak. Oke Mas Ilham, menurut Mas Ilham hal-hal menyenangkan, hal bahagia seperti apa yang masih Mas Ilham ingat saat itu dengan kawan Mas Ilham? Hubungan baik yang saya kenang juga sampai sekarang ini, dia sebenarnya orangnya baik, pengertian juga, tapi yang saya sayangkan ini juga ya perilakunya tersebut kan gitu. Mungkin salah satu hal kebaikan yang pernah saya kenang juga itu pada ada satu masalah terkait dalam diri saya, ketika saya mungkin kekurangan uang jajan juga, cuman satu-satunya teman itu yang mau membantu saya terkait hal tersebut. Pokoknya segala macam bentuk kebutuhan itu dia yang paling peduli dan paling mendukung gitu Pak. Mungkin itu yang saya kenang dengan baik. Oke, berarti hal itu kayak kelihatannya yang membuat Mas Ilham akrab ya dengan sahabat Mas Ilham itu tadi. Mungkin bisa diceritakan secara detail lagi Mas tentang hal-hal bahagianya dengan kawannya Mas Ilham tadi. Mungkin selain contoh tersebut, ada juga ketika saya mungkin ada masalah di luar, seperti contoh ada mungkin pelajar lain dari sekolah lain yang membuli saya juga. Memang dia yang paling pengertian juga, paling membantu saya juga. Di satu sisi sudah membantu kebutuhan saya, mungkin saya termasuk keluarga, termasuk orang yang kurang materi juga, dia juga turut membantu ekonomi saya juga, dan juga ya itu turut bantu saya lah gitu terkait masalah tersebut. Dari Mas Ilham sendiri, apakah sudah apa yang sudah dilakukan untuk mengentaskan masalah ini Mas? Sebenarnya dari hari Senin itu saya juga sudah berkomunikasi ulang dan juga sudah memberikan saran juga mungkin, dan juga saya meminta maaf juga terkait mungkin ada tersinggung juga terkait saran saya juga sudah meminta maaf sebelum, tapi teman saya itu juga masih belum bisa menerima juga gitu. Tentu saya harus bingung lah gitu, harus seperti apa dan apa yang harus saya lakukan juga gitu lah Pak Gilang gitu. Harapannya Mas Ilham mengenai teman Mas Ilham itu apa? Kalau bisa kan untuk hubungan yang sudah jauh juga ya, sudah berjarak jauh dan komunikasi yang kurang, saya ingin kalau bisa kan lebih bisa dekat seperti yang sebelumnya juga lah kan. Jadi permasalahan yang lain itu kalau bisa jangan dipikirkan lah gitu. Mungkin ya pengen hubungan lebih baik lagi lah gitu. Itu aja Pak. Oke, baik. Jadi begini Mas Ilham, coba Mas Ilham pahami kata-kata Bapak. Di sini Bapak minta tolong untuk Mas Ilham pejamkan mata terlebih dahulu. Lalu Mas Ilham pejamkan mata, bayangkan Mas Ilham. Coba Mas Ilham pejamkan mata. Bayangkan Mas Ilham itu berada di sebuah ruangan yang sangat gelap, ruangan yang sangat sempit dan sangat gelap, sangat pengap dan tidak ada satu cahaya pun di situ. Sudah dibayangkan Mas Ilham? Sudah. Dan Mas Ilham meraba, dan ruangan itu adalah penggambaran dari masalah-masalah Mas Ilham, masalah dengan sahabat Mas Ilham, masalah dengan siapapun di situ, masalah Mas Ilham yang membebani hati dan pikiran Mas Ilham. Ruangan itu adalah ruangan penggambaran dari masalah-masalah Mas Ilham. Ruangan sangat gelap, sangat pengap, sangat sempit, dan Mas Ilham meraba, dan Mas Ilham menemukan sebuah tembok. Mas Ilham yakin sekali itu adalah sebuah tembok, dan Mas Ilham mulai meraba kembali, dan Mas Ilham menemukan sebuah pintu. Mas Ilham yakin sekali itu adalah bentuk dari sebuah pintu dan memiliki dahan pintu itu. Mas Ilham mencoba membuka, Mas Ilham mudah membukanya tapi tidak bisa, dan Mas Ilham mencoba kembali, ternyata pintu tersebut
telah terkunci. Secara ajaib, entah dari mana, tiba-tiba secara ajaib Mas Ilham, di saku Mas Ilham terdapat kunci. Bisa diambil kunci itu Mas Ilham. Di saku Mas Ilham diambil, lalu kunci itu tiba-tiba ada di saku Mas Ilham. Mas Ilham mengambil kunci itu dan Mas Ilham mengangkat kunci itu dan membisikkan harapan-harapan Mas Ilham, harapan-harapan untuk sahabat Mas Ilham, harapan-harapan Mas Ilham untuk keluar dari masalah tersebut. Mas Ilham membisikkan kata-kata ajaib ke kunci itu, dan secara ajaib kunci itu langsung masuk ke dalam dahan kunci, dan lubang kunci itu dimasuki dari kunci tersebut, dan secara ajaibnya pintu tersebut terbuka dan Mas Ilham di situ melihat sebuah pemandangan yang indah, sebuah cahaya yang terang, dan Mas Ilham bertemu dengan sahabat Mas Ilham. Saat itu sahabat Mas Ilham sudah tersenyum dengan Mas Ilham. Sahabatnya Mas Ilham langsung memeluk Mas Ilham, dan mungkin Mas Ilham sudah merasa bahwa masalah tersebut sudah clear atau sudah selesai di situ. Begitu. Coba Mas Ilham buka matanya. Bagaimana Mas Ilham? Apa yang Mas Ilham rasakan? Sudah agak lebih mendingan juga lah Pak, dalam terkait masalah saya juga, dan juga agak hati saya juga udah sedikit mungkin relax juga. Iya. Oke, baik. Di sini Bapak akan memberikan Mas Ilham sebuah skala. Skala ini skala berbentuk angka. Dari skala angka 0 sampai 10, di mana angka 0 itu adalah kondisi di mana Mas Ilham datang pertama kali ke ruangan ini di awal kita konseling. Pas Mas Ilham sebelum bercerita banyak masalah kepada Bapak. Dan angka skala 10 itu adalah kondisi saat ini Mas Ilham sudah membuat keajaiban tadi bersama Bapak. Nah, kira-kira Mas Ilham kondisinya di angka berapa? Dari 0 sampai 10. 7 Pak Gilang. 7? 7. Berarti sudah mendekati baik ya? Iya. Oke, baik. Jadi itu tadi konseling yang bisa kita lakukan di kegiatan konseling sesi pertama ini. Kedepannya Bapak harap Mas Ilham dengan Bapak melanjutkan di konseling sesi kedua, karena Mas Ilham pada saat ini masih dalam kondisi belum di skala nomor 10. Artinya Mas Ilham masih merasakan banyak sekali masalah-masalah dan tekanan-tekanan dari masalah Mas Ilham tadi. Jadi begitu, mungkin dari Bapak mungkin kita rencanakan ke konseling sesi kedua, mungkin seminggu dari sekarang. Begitu ya Mas Ilham? Oke. Terima kasih banyak Pak Gilang terkait konseling hari ini. Mungkin dari terkait konseling Bapak ini mungkin bisa menjadi wawasan yang lebih baik lagi, dan juga bisa memberikan saran lebih baik lagi gitu ke depannya. Baik. Terima kasih juga Mas Ilham sudah mengunjungi Bapak di ruangan ini. Mungkin Mas Ilham bisa kembali ke kelas. Nanti kita kabar-kabar lagi mengenai konseling sesi kedua. Begitu Mas Ilham? Oke, terima kasih Pak Gilang. Ya, terima kasih Mas Ilham. Oke, Pak. Moga Pak Gilang. Ya, mari.